Yesus melawan iblis. Saya ulang lagi. Agama Anda itu berasal dari peperangan. Peperangan antara Yesus melawan iblis. Apakah Yesus kalah dengan iblis? Menang. Kalau begitu, iblisnya kena pelonco. Yesusnya selamat, yang mereka lakukan pembunuhan adalah yang bukan Yesus. Tapi yang namanya penyesat, licik, yang tadinya bukan Yesus, dirubahnya kembali menjadi Yesus. Terjebaklah kalian. Makanya muncul tema, pembunuh Yesus, pahlawan atau penjahat. Bingung kalian kan? Kenapa? Itulah intinya. Karena Kristen berdiri dari peperangan. Itu intinya. Udah gantian, Bang Juma. Ya. Siapa Ya. yang tausiah tadi? Bukan tausiah. Bukan cuma tausiah itu. Jadi gini ya, inilah salah menafsirkan. Makanya gini ya, Bang Juma. Yang dimana kedatangan Yesus itu Bang Juma nggak tahu arti dari kedatangannya ke bumi, turun ke bumi. Ini yang membuat salah. Ini yang membuat salah semua. Makanya Yesus itu datang untuk Kepas, dengar kepas, udah nggak usah banyak cakap kok kepas. Sengaja tema ini ku buat kepas karena banyak fitnahan Kristen terhadap Islam. Kemarin aku naikkan tema Islam agama cabul, ku naikkan Kristen agama cabul. Tidak ada yang bisa bantah karena narasi-narasi itu selalu kalian sampaikan kepada Islam. Nah di sini kok malah aku paling banyak oten. Pentolan oten semua sini berkawan aku. Mau bom semua. Biar dengar mereka semua. Sob katul, biar dengar semua. Tapi gak ada yang berani naik, nontonnya di bawah. Untuk membuktikan dan jadi dokumentasi. Kalau narasi kalian selama ini mengatakan, oh Islam radikal, Islam. Jadi ketampol sama kalian. Bantah yuk. Bantah. Yang selama ini kalian dengar dari bapak-bapak gereja. Hanya ikut-ikut aja. Ayo buktikan. Kalau kalian tidak bisa membantah narasi atau tema ini, jelas yang radikal siapa? Kalian bos. Buang kata-kata itu. Aku minta Islam, buang kata itu. Kristen kalian yang jadi pengikut, buang kata-kata itu. Jadi gini, Blender. Kau harus tahu dan kau menyaksikan bahwa banyak gereja ditutup, dirusak, ya. Apakah itu ajaran Islam, Blender? Blender, kau harus buka matamu, Blender, mata hatimu, Blender. Nah, apakah itu kau benarkan itu membubarkan ketika orang beribadah, berdoa kepada Tuhannya? Padahal Tuhan kita beda, Blender. Tuhan kami Tuhan Yesus, Tuhan kalian Allah. Nah, tiba-tiba kalian keberatan kami berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa yang membuat pikiran kalian ini seburuk ini gitu loh? Masalahnya Tuhanmu gak ada ajaran ke gereja. Itu aja. Ada gak ke gereja ngajarkan? Kamu punya istri, itu istrimu. Kamu punya hak kepada istrimu. Kau mau menggaulinya, itu hakmu. Tapi ketika kau menggauli istrimu di depan umum di tempat kami diam saja, gitu. Ngapain kau ganggu aku? Kan istriku sendiri, gitu. Maksudnya gitu. Itu nggak ke situ. Kok nggak ke situ? Itu Bang Juma, itu logikanya. Bunda panutan muslim kayak gini. Lah itu logikanya, Bung. Nggak Itu bisa logikanya. dianalogikan ke sana. Aduh, Mas. Lah iya, kan kau mengatakan Tuhanku dan Ini Tuhanmu sama. mengenai Padahal yang kami keyakinan sembah Bang adalah Juma. Tuhan kami sendiri. Memang betul. Yang kau tiduri istrimu sendiri. Tapi kau tiduri di depan kami, kan itu nggak lucu. Gini loh. Apalagi? Di dalam konstitusi, ya, di dalam konstitusi, hukum dasar negara, undang-undang dasar sudah diatur bebas beragama. Biar dia pengacara memang. Biar kita bicara undang-undang sama dia. Soalnya belum tuntas nih sama Bang Juma pencerahan. Nah, kalau Bang Juma nanti tidak cerah, baru Bang Hendi. Karena Bang, itu loh. Jadi artinya gini loh. Semua ataupun setiap warga negara berhak untuk beribadah. Ya kan? Berhak untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, ketika kami Kristen berdoa dengan baik, berkumpul, nah tiba-tiba datang
datang teman-teman Bang Juma. Aduh, gimana cara berpikir datang padahal nggak diundang. Buat rese, tahu nggak Bang Juma? Buat rese, buat kegaduhan gitu loh. Padahal nggak diundang yang datang-datang itu gitu loh. Padahal kita mau berdoa, memuji, Pas, memuliakan udah kepas. Enak gue dengerin suara lu udah. Sekarang begini, saudara Kepas, Anda itu kan pengacara, ya kan ya. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dalam kaidah kebebasan beragama dan keyakinan, kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu itu kan? Negara kita menjamin berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45. Di situ kita umat Islam yang pernah belajar tentang ketatanegaraan dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya. Menurut agamanya. Kan begitu. Kita diatur oleh undang-undang kan. Ada hak kita dan ada hak agama lain. Apa hak kita? Hak kita adalah memeluk agama yang kita yakini. Kedua, hak kita adalah beribadah menurut agama kita. Boleh enggak kita beribadah menurut agama orang lain? Boleh enggak? Ada enggak kemudian cakupan Undang-Undang 45 membolehkan itu? Kita boleh menganut agama di mana ketika kita beribadah, kita menggunakan cara ibadah agama lain. Boleh enggak? Tidak. Ada enggak diatur itu? Ada. Boleh beribadah menggunakan cara-cara ibadah agama lain? Boleh? Ada Tidak diatur? boleh. Tidak boleh. Boleh. Sedangkan Kristen ketika beribadah, siapa yang kalian panggil? Allah. Boleh rupanya kayak gitu. Itu aja kalian sudah melanggar. Jangan dulu melebar kemana-mana. Tidak, justru ini dasarnya yang kalian tidak sadari. Hak fundamental dalam setiap kita membahas tentang diri kita sebagai warga negara, yang harus kita dudukan itu undang-undang kita sendiri. Jaminan negara terhadap kita sendiri. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu sendiri. Dalam kaitannya dengan beragama, kita memang punya hak, yaitu bebas memeluk agama apapun dan bebas beribadah menurut agama masing-masing. Bukan melakukan peribadatan menurut agama orang. Ini aja kalian sudah keliru. Secara berjamaah kalian itu salah. Dari awal kalian itu salah. Kalian punya Tuhan, kalian punya agama itu kan Karisteng. Kalian punya agama itu kan Katolik, Advent, Pantekosta. Di mana agama kalian itu bukan dibuat di Indonesia. Agama kalian itu bukan lahir di Indonesia. Agama kalian itu lahir di sono. Maka kamu harus beragama, menganut agama berasaskan terhadap sumber agamamu. Jangan kau masuk ke Indonesia mengatasnamakan agama Katolik, agama Aliteng, tapi pada implementasinya kau langgar sendiri undang-undang. Kau bertuhan dengan mencerminkan Tuhan agama yang bukan kamu anut. Itu sudah melanggar. Umat Islam di Indonesia ini begitu sabar. Coba Tuhanmu berdasarkan agamamu siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya kalau lihat orang Karisteng beribadah bukan Elohim Yahweh. Yang ada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dari mana Kristen mencuri kata Allah ini coba? Artinya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45 sudah dinodai oleh agama kalian secara lembaga. Kau sendiri, mulutmu sendiri loh yang berkata Tuhannya Kristen adalah Elohim Yahweh. Terus kalian beribadah di tengah-tengah kami dengarkan kalian ibadah. Harusnya kau panggil Elohim Yahweh yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Tapi apa yang kupanggil? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, terpujilah kalian berdua. Itu kan? Ada enggak kemudian dasar-dasar pijakan kalian menggunakan kata Allah itu? Berdasarkan undang-undang. Ada enggak? Enggak ada. Itulah yang saya katakan Kristen itu seperti kemudian menulis di atas kertas dengan menggunakan apa? Arang. Menggunakan arang. Ketika angin menerpa hilang, ketika kemudian kena hujan hilang, ketika kena air hilang tulisan itu. Tapi kalian selalu merasa korban. Kalian nggak tahu sendi-sendi agama kita itu, Bung, diatur Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia, jelas mengatur bahwa kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha berhak untuk memeluk agama dan berhak untuk meyakini agama kita masing-masing. Bukan meyakini agama orang, tapi meyakini agama kita masing-masing. Agama kita berasal dari Roma, ya kudu beragama Roma. Jangan kau mengaku Kristen tapi agamamu rasa Arab. Bang Suma, saya tanggapi boleh Bang Suma? Udah enggak ada penyesat ular berbisa kayak kau enggak usah. Jadi itu sudah jelas itu. Asal Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kita saling menghargai kan? Kita punya hak memeluk agama. Kita punya hak untuk melakukan agama kita masing-masing, bukan? Memeluk dan menjalankan agama kita masing-masing. Bukan agama orang yang kita anut. Kita ke gereja menggunakan baju koko, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan mukena. Bukan begitu yang dimaksud menghargai satu agama dengan agama yang lain. Cak Kongkong. Bukan. Ketika kita berdasarkan kepada undang-undang, Kristen mau kemana? Ayo, dudukan perkara undang-undang tentang kebebasan beragama kepada Kristen. Bisa nggak? Comot semua kata gereja Isa Al-Masih itu. Bakar semua, hapuskan, ganti semua Bible yang menggunakan kata Alkitab itu. Hapus semua istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible kalian itu. Kalau kalian mau menegakkan undang-undang kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai hak fundamental yang mendasar terhadap insan manusia Indonesia itu sendiri. Kalian ini memang susah diajarin. Kenapa? Antara nawaitu negara kita ini memberikan ruang kepada masyarakat penduduk Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Aliteng. Kenapa? Karena Aliteng itu sebuah kelompok yang dianut dengan misi amanat agung menyebar dengan cara menyerupai masyarakat mayoritas. Baik budaya, bahasa, pakaian, perilaku, sikap, tindak tanduk, dan hubungan emosional. Itu yang dianut agamamu. Paulus mengajarkan teladanilah aku. Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, pura-pura jadi Yahudi. Kepada orang Roma, pura-pura jadi Roma. Kepada orang yang taat Taurat, pura-pura. Makanya ada prinsip, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu mau dianut oleh Kristen sesuai dengan niatan undang-undang. Tidak bisa. Bagaimana kalian mau menjalankan undang-undang, di sisi lain agamamu disuruh kalian nyamar-nyamar? Gimana caranya? Belum lagi SK2 Menteri. Tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Bisa nggak kalian keluar dari sana? Nggak bisa. Jadi tidak selaras memang antara asas-asas kekristenan dengan undang-undang yang ada. Kalau kita mendudukkan perkara dengan sebenarnya. Cuman negara kita ini kan negara yang adil. Mencoba adil terhadap siapapun yang ada di bawah kuasa dan kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tapi kalau kita ingin mendudukkan, nggak bisa coy. Bibelmu itu nggak bisa. Karena Bibelmu mengajarkan kalian harus berpura-pura. 1 Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud jujur, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura.
semangat duplikasi, propasis, berpura-pura, mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Tidak bisa. Tidak bisa kitab ini didudukan dengan undang-undang Indonesia. Nggak bisa. Indonesia mengajarkan jangan menyerupai agama lain. Tetapi kitabmu mengatakan boleh menyerupai agama lain. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Kalau C6 parah lagi, lebih parah lagi. Karena sudah nampak seperti syekh, sudah nampak seperti ulama, penampilannya sudah seperti kiai. Begitu dibuka dadanya dibedah, yang ada di dalamnya babi dan asu. Susah itu. Karena memang sudah agama dari sananya memang kayak gitu. Begitu saudara Kepas, Anda pengacara tapi kok nol. Ya, saya tanggapi ya Bang Suma ya. Apalagi ini, aku tutup telinga, aku nggak suka dengar suara. Aku dengar suara mati mau Kayak gini lah. Gak ada ilmunya lah. Turunin lagi. Turunkan. Gak usah naikkan lagi Rames ya, Momot. Gak usah naikkan lagi Rames. Turunkan. Besok aja, besok setelah dunia kedua baru suruh naik ke sini. Nanti kalau nggak ada cara diskusinya nggak suka. Nanti kalau nggak ada Bang Juma lu hadapan sama gua beri lu. Itu aja. Nggak suka caranya berdiskusi Bang Handi. Iya betul. Kayak ular. Sosok kalem tapi licik. Dia bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas Al-Quran surah At-Taubah. Saya bahas ulangan 13. Saya bahas ulangan 20. Larinya ke Yohanes 8. Kan kucluk. Ya cara ular. Gitu caranya orang menjebak. Kayak setan yang datang ke Adam itu gitu cara jebaknya. Lanjut. Kenapa nggak bahas Lukas 11:27? Nggak mau dia. Takut. Jadi mengenai perkembangan ini, banyak memang ini saudara-saudara Kristen yang diwakili oleh Kepas yang ngerti hukum bahwa mereka merasa selalu disolimi dengan adanya insiden gereja itu. Mereka mengambil tidak secara utuh, mengambil endingnya aja supaya pansos, bersedih supaya orang simpati. Ini tidak balance dalam menginformasikan informasi secara utuh. Membangun rumah ibadah itu ya ini lagi ini jangan satu orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong ini loh. Takut. Ini lagi ngomong loh ini. Bisa nggak sih Kristen ini punya adab, sopan santun sedikit gitu loh. Kalau kau terlanjur iblis, makan babi begitu, ya hargailah dirimu dan keluargamu dan agamamu gitu loh. Orang lagi ngomong loh ini. Memang kamu nggak ada itu adab orang tua gitu loh, dia nggak, orang tua nggak ngajarin supaya bersikap sopan. Kalau agamamu nggak ada ajarannya, ya bergurulah sama adabmu di situ loh, adab ketimuran. Kalau agamamu nggak ada yang ngajarkan sopan santun, dia berajar. Mana ada adab di Kristen, nggak ada adab. Khotbah di sini. Jadi secara utuh gitu loh Kepas. Kalau mau memberitakan secara utuh. Awal ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Intinya adalah membangun rumah ibadah itu harus ada izin. Tapi fenomena yang berkembang itu ya, pendeta membeli rumah, kemudian pendetanya nggak tinggal di situ, kemudian rumah itu dijadikan tempat transit orang-orang datang beribadah. Kemudian rumah itu dijadikan model seperti gereja. Untuk menghindari listrik kebanyakan pakai supaya kena diskon dari PLN, dipakailah rumah itu untuk bermohon bahwa ini gereja. Datanglah petugas PLN mengatakan bertanya kepada masyarakat, saya ingin menambah daya gereja. Kagetlah orang-orang sekampung, kok ada gereja? Jadi berawal dong, dari awal sampai akhir begitu. Kalau mau berkisah jangan ambil endingnya saja. Kami tidak boleh beribadah, kami diganggu, kami dirusak. Dan itu juga sudah transparan kok, bahwa Bang Hendi, perusakan siapapun pelakunya itu nggak boleh merusak, gitu loh. Diam dulu Kepas, diam dulu kau. Kau masalah hukum kau nggak kalah dengan saya dek, kau masih belakangan. iya. Lo diam dulu setempat, saya lo ngomong belum kelar ya. Baru-baru terakhir ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak teriak?
Ada masjid di Papua itu dirusak. Satu. Ada juga tanah kosong pembangunan di satu komplek pembangunan masjid dilarang. Bahkan muspidanya setempat yang melarang begitu. Kenapa Kristen gak teriak? Justru mereka rame-rame, balas gitu loh. Kami Muslim nggak nongol di permukaan, kami dipersekusi, biasa aja tuh. Ya kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat, ya sudah. Jadi secara utuh dong. Ya lihat latar belakangnya. Bagaimana ini di zaman kemerdekaan kita, bagaimana Belanda datang masuk ke Nusantara. Apa yang dia lakukan? Bangun gereja. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam yang sedang beribadah? Apa yang dilakukan terhadap nenek moyang kita yang beragama Islam? Masih ingat istilah gold, glory, dan gospel? Ya, kalian jangan melupakan sejarah dengan menjadi korban ajaran kasih. Bagaimana dengan perang salib? Berapa korban jiwa? Nah, inilah yang disebut tadi Bang Yuma. Kalian itu pelaku, tapi merasa korban terzolimi. Ini namanya licik ala Belanda gitu. Ya sekali lagi saya ulang ya, siapapun Anda memberitakan, beritakan secara utuh. Supaya orang-orang itu tercerahkan. Jangan ada berita provokatif. Jangan ada berita provokatif. Silakan beritakan, boleh saja. Dan saya himbau kepada umat Islam, siapapun di luar sana, ya merusak itu ya pidana. Serahkan sama penegak hukum. Ya itu. Nah, mereka juga kan kasihan. Ada sebab akibat. Mereka sudah tersangka. Baik yang di Sukabumi maupun yang di Padang. Gitu loh. Kenapa demikian? Ya ada penyebabnya. Tapi tetap kami sebagai umat Islam menghormati hukum di Republik ini, ya prosedur hukum. Nah inilah akibatnya kan. Nah, untuk itu ya mari kita sebagai umat Islam jaga diri, jaga sikap kita. Apapun itu nggak boleh main hukum sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. Itu dari saya, terima kasih. Nah, Terang ini, udah selesai. apa yang kamu sampaikan? Ini Mau angkat topik apa? Saya mau bertanya sama si Zuma aja. Mau buat topik apa yang kamu bahas? Iya sama Zuma lah. Kalau sama Topik kau itu nggak ada apa? apa-apanya. Topik apa? Sama Zuma, sama kamu itu nggak ada apa-apa. Topik apa yang kamu bahas? Iya ketuhanan lah. Di sini kan lintas agama. Ya topiknya apa yang kau sodorkan di sini? Yang apa yang saya bilang sama kamu, saya mau nanya sama Zuma kok. Topik apa yang kamu mau bawa, yang kau kuasai? Nah, Sesuai tema ini aja nggak? kan- Sesuai tema mau ikut nggak? Oke, sesuai tema ya. Ya, Zuma dibuka dong mute-nya. Udah kau Ayo, sampaikan lah, dong, kau sampaikan. Zuma. Enggak, Jagal, kau sampaikan tema ini, kau bantah, kau tanggapin silakan. Narasi kau. Iya, Zuma buka dulu mute-nya kok kayak Iya kucing bercakap aja kau, ketemu bercakap aja. ini. Alah. Yaudah sampaikan Jangan aja minta, sesuai tema. Zuma. Loh, kau ngapain nih kau nih? Nanti didengar udah narasi kau. Enggak, saya kalau mau nggak tanya mau sama diatur, Zuma. Gini kalau loh, nggak mau diatur, tendang aja ke neraka. Ini room kita kok. saya mau nanya sama Zuma, alasan dari tema ini, kalau memang Kristen itu agama radikal, dia ngambilnya dari mana dalilnya gitu loh. Itu Wah, saja, di Bible banyak jelaskan banget tolong, itu. gitu. Di Bible banyak banget. Enggak usah banyak. Oke, saya kasih satu. Saya kasih di PB aja deh. Saya kasih di PB aja. Lukas 11. Saya kasih data. Ngapain kamu yang nggak mau menjawab? dengar kan? Emangnya Zuma enggak? Lukas berani 11:27. Lukas 11:27 baca. Saya itu mau diskusi dasar sama Zuma, nyemot. bukan sama kamu, Handi. Lukas 11:27 coba baca. Bagi seterusnya lanjut. Benar ya, silakan. Paham? Paham nggak? Kok Zuma? Orang mau diskusi sama Zuma, kok kamu yang kepanasan? Iya, halo. Zuma, silakan. Udah Ya. monitor, Bang. Iya, gimana? Ya, nah ini kan Ya. berdasarkan tema ini kan
pertanyaan. Pertanyaan saya. Dari tema ini kan Kristen agama radikal. Itu pertanyaan, itu tanda tanya. Iya, pertanyaan saya, kenapa Kristen disebut radikal, kan begitu? Saya jawab. Ya, silakan. Oke, baik. Nanti Anda yang menarasikan endingnya penilaian terhadap penjelasan saya akan agama saudara. Kenapa tema ini muncul? Dari sudut pandang saya, dari sumber primer yang ada di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Oke, bentar saya potong dulu. Berarti hanya dari sudut pandang Anda toh. Sudut pandang saya itu bukan semua orang juga bisa. Dari sudut Islam pandang gitu yang loh. saya maksud di sini bertanya adalah setelah saya membaca Bibelmu, baru saya punya sudut pandang. Berarti kan kamu. Ya tunggu dulu. Bahwasanya Kristen ini berdiri karena mendapat hadiah dari kuasa gelap untuk menuhankan kepada sosok yang dibunuh secara keji di atas salib. Maka Kristen bermula di situ. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristen berdiri dari hasil radikalisme terhadap sosok yang bernama Yesus Kristus yang kemudian mati secara mengenaskan di atas salib lalu dilantik untuk mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Maka satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang lahir dari pembunuhan hanya agama lu. Oke? Iya, kau tunjukkanlah dalilnya. Kalau cuma nyerocos saja semua orang juga bisa. Roma 14 nomor Ya, kau 9. tunjukkan, kau buka lah datanya. Kalau cuma Kisah nyerocos Para saja, Rasul 2 burung beo aja nomor bisa, Zuma. 36. Dah selesai. Dibuka lah. Kalau Kayak cuma ini kan nyerocos memang doang, ini anjing satu nih. Kalau Kalau cuma ngomong dia ngomong juga, dia nggak mau dengerin. Saya sudah bilang datanya. Dan tidak perlu saya tunjukkan karena di sini bukan sekolah minggu. Saya nggak perlu menunjukkan data karena sekarang sudah canggih. asumsimu enggak. Begitu guru sudah menjelaskan, murid tinggal lihat di buku cetak. Anak-anakku sekalian, termasuk kamu jaga, itu ingusmu sudah keluar itu, lap dulu. Ya, jangan kau lap di bukumu. Ini anak dari kemarin begitu itu kerjamu. Nah, lap lagi di meja temanmu punya. Astagfirullahaladzim. Otak aja enggak benar Ya, cara lap, kau. gitu ya, lap pakai rambut, membela rambutmu saja, gitu. Nah, sekarang kau buka itu buku cetak yang ada di depanmu. Kau buka Roma 14 nomor 9. Buka. Islam aja kamu enggak Buka. Kamu pura-pura mau membela Islam gitu loh. Ternyata dia bukan murid saya, dia anak SLB, salah masuk kelas, pindahkan. Dia di sebelah, muridnya bom itu. Salah sekolah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SLB kok pindah di kelas saya gimana? Bang Sere, ada mau disampaikan? Iya, kenapa? Soalnya gini banyak Pak, rata-rata mereka ini nggak bawa Bible kalau diskusi. Dibacakan mestinya kan kalau dia siap ready diskusi itu dibacakan, dia ambil, dia buka gitu loh. Ditampilkan. Gimana sih diskusi kayak gitu? Padahal kita sudah bantu loh, penginjilan malah. Beritakanlah Injil. Kita sudah bantu beritakan. Aku di bawah aja yang Bang ya, biar ada ruang 2 untuk bertanya Bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yesus bagi mereka yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah Ya, kemari. artinya kan Bun-bunlah begini, di ketika depan kita mataku. berbicara harus ada data. Kita yang bicara kok suruh orang yang membukakan datanya. Berarti kamu nggak punya Bible di situ monyet. Mestinya kau siap di situ kalau diskusi. Bukan masalah tidak punya Bible-nya, orang yang nyerocos kok jadi Kan Banyu mah udah baca datanya tadi. Woi, itu Banyu mah udah nyerocos baca. Banyu mah udah baca, kau nggak percaya, kau lah yang buka di situ. Itu Benar hasil nggak bacanya? asumsinya itu. Itu hasil asumsinya bukan Makin datanya. babi. Acing. Udah.
Bang Juma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi, ya kau buka. Berarti memang di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, Bang Juma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini modelmu? Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, ngomong saya beliin, tak kirim ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9? Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang matiin dia, orang lagi ngomong, sebentar dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat. Terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis, menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah, pelaku-pelaku ini itu ya, tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah, ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada beginian yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah, kalau udah saya kayak begini terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu. Selama ini ke Banjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya, nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Di sebelum Kristen, apakah? Karena ini tanda tanya, berarti di belakangnya apakah, atau kenapa, atau mengapa? Ya, apakah Kristen agama radikal? Ya, datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh, gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, malu-malukan coy. Rocos saja kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian, pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah, ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Silakan. Kenapa kalian ini ribut-ribut terus? Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja Bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, tidak salah. Mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok aneh aja kalian ini. Coba kamu pakai benar. Coba kamu pakai data di Bible. Kalau Kristen itu agama yang benar, coba data apa yang dipakai? Silakan kita tunggu, monggo. Kamu kok enggak cerdas betul kamu ini. Aduh. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor malas. Ya silakan Anda. Mau nggak kamu aku tanya? Dengerin dulu. Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah silakan pakai data di mana Kristen agama yang benar, silakan. Waduh banyak. Kristen ya silakan. Gimana sih Apa?
Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh, banyak. Satu-satu Kasihilah coba. mutumu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu Coba jelas. bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banyuwangi, silakan. Aduh, kamu kok congor. Jadi gini, kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis. Tapi prakteknya tidak semua orang bisa lakukan. Terus saya lebih mantap. Mau nggak? Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah menyebar meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana? Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? Ini mah kalian. Ayo, ini pertanyaan sederhana aja. Pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba sejarahnya keturunanmu, keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau diam. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Siap, Kristen siap, itu dibawa oleh negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya Justru Muslim kakek ini nenekmu. dibawa negara yang enggak cerdas. Kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? Iya. Nenekmu dulu kan itu animisme, penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali coba? Dengar ya, Saya ingin tahu. kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, selain kakekmu? dia datang mencari rempah-rempah, Ya, mereka kakekmu datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah turunkan ini penyesat. Katanya Belanda bukan datang membawa penyesat. kecerdasan. Nah, tengoklah dia mutar balik kan kayak Paulus kan. Kayak Paulus. Iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kayak Paulus yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip. Belanda datang menjajah, dibilang datang bawa kecerdasan. Betul-betul oten. Gak ada yang sehat. Pendukung penjajah dia. Iya, datang membawa kecerdasan katanya. Ditanya baik-baik. Kan pertanyaan Banyuwangi bagus banget loh itu. Kalau saya ditanya, Andi, kenapa kau beragama Islam? Kenapa nenek moyangmu beragama Islam? Bukankah sebelum masuk Islam itu nenek moyang kita aliran kepercayaan, animisme? Nah, saya bisa jawab. Gampang jawabnya. Karena para pedagang atau penyebar Islam yang datang melalui Gujarat, Persia, masuk ke Nusantara itu, mereka pertama berdagang secara adil, berdakwah. Waktu sholat dia sholat, nenek moyang saya bertanya kepada dia, agama apa ini kok bagus, bisa beratur. Ya mulailah nenek moyang saya teratur, terinspirasi dan memeluk Islam di situ. Nah kalau dia, kenapa nenek moyangmu sama dengan agamanya penjajah? Bagaimana ceritanya? Ada pembauran di sana. Jawabannya apa Banyuwangi? Mau tahu jawabannya? Iya. Ya karena nenek moyangnya waktu itu dijadiin jongos Belanda. Jadi mata-mata Belanda. Diberi kehidupan yang enak. Mana si Pitung? Neneknya ada sembunyi di sana. Nah, hari Minggu dia berdamai sama-sama ke gereja. Hari Senin dia mundur menjadi mata-mata. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Jadi neneknya belajar kepada yang mencerdaskan. Aku mau urusan sama ini dulu, Jagal. Coba kau buka mulut. Hak tuh.
Udah masuk mulut. Udah masuk mulut. Udah kau simpan dalam dia. Udah masuk mulut dah, telan lah itu. Jadi hotel-hotel ini banyak lah di rumah mayat itu, makanya dibilang ada kawan aku kerja di rumah mayat. Ini kenapa lah orang Kristen ini setiap mayatnya kok diangkat kepalanya ringan kali katanya. Kenapa? Dibanding-bandingkan dengan Islam. Kalau Islam agak berat. Ini kok pakai jari aja. Tanya sama dokter, dok, tolong dibedani dok. Kenapa Kristen ini kok ringan kali kepalanya? Ada nggak isi kepalanya itu kata dokter? Ada nggak? Nggak tahu, nggak berani dokter. Jadi hotel itu ada nggak isi kepala? Nggak ada rupanya isi kepalanya. Jadi udah tahu lah ya kalau ringan-ringan gak ada isi kepala teman-teman ya. Cuman mau diskusi sama mereka, isi kepalanya nggak ada. Ditanya itu, tanyalah. Kalau kalian ada punya kerja, kawan-kawan kerja di rumah sakit penjaga mayat, tanyalah. Kalau yang Kristen-Kristen pasti ringan kali kepalanya. Ringan kali. Dia angkat pakai jari satu aja angkatnya bisa. Nggak ada isi kepalanya rupanya. Memang mereka ini loh Bang Blender, teman-teman semua di sini. Mereka nggak ngerti, mereka sebenarnya ngerti sejarah, tapi dia belokkan sejarah. Karena apa? Ya karena ditiban dengan ajaran kasih yang tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Tadi kan dia bawa, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini bagaimana prakteknya ya? Coba. Anda bisa praktek nggak bagaimana cara mengasihi musuh dan mendoakan musuh? Ini gimana prakteknya kira-kira sekarang ini? Ada yang bisa praktekkan nggak tuh? Bisa? Anda bisa. Ya nggak bisa. Musuh itu jangan dikasihi, dilawan. Tentu dengan terukur, ada SOP-nya. Begitulah perang dalam Islam. Yang surat Taubah tadi ada SOP-nya. Ajaran kasih lagi. Jangan lupakan sejarah coy. Ayolah, akui aja. Sebelum Belanda masuk di Nusantara, itu banyak sekali terkenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada, masih ingat kerajaan Perlak apa Perlak ya? Perlak di Aceh. Abad 9 Masehi. Perlak. Ya, Perlak. Gitu ya. Ada juga Samudra apa ya? Pasai. Samudra Pasai masih ingat? Ya, Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam. Islam damai waktu itu. Datang Belanda porak-poranda. Waktu itu belum ada Kristen loh itu. Sudah ada Kristen nggak di zaman itu? Belum ada. Belum, damai aja kan bang? Damai. Belanda datang dengan kecerdasan katanya. Auzubillah bin Sa'id. Apa ini coba orang kayak gini? Ya, 350 tahun coy Belanda. Menjajah ya? Enggak menjajah dia. Dia datang dengan kasih sayang. Enggak, giliran misionaris kan, giliran mereka misionaris. Oh, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama katanya, ya kan? Giliran misionaris. Giliran diskusi sama di sini, Isa Al-Masih oh beda. Nah, itulah curang itu. Giliran misionaris, oh sama Isa Al-Masih itu sama kayak kita, Tuhan kita juga sama itu, Nabi Isa Al-Masih itu katanya. Giliran diskusi sama kita sama nggak? Oh enak aja kok sama-sama kan katanya, kan kurang ajar. Cara-cara licik kalau kayak gitu. Nggak tahu kayak mana ajaran kasih. Semboyan aja lah itu ajaran kasih itu, semboyan. Kami di Sulawesi Selatan ya. Anak Sulawesi Selatan harus tahu bagaimana Kesultanan Goa, kerajaan Islam. 1300 Masehi coy. 1300 Masehi. Itu nenek moyang saya berasal dari situ. Sama dengan nenek moyangnya Banyuma. Nenek moyang saya berasal dari situ. Di Kesultanan Goa.
Udah Rama juga termasuk. 1300 Masehi coy, damai tenteram. Datang Belanda, korban 40.000 jiwa itu. Nenek moyang saya ada di situ. Lihatlah kuburannya, berapa ribu jiwa di sana itu umat Muslim. Siapa yang melakukan itu? Agama apa yang melakukan itu? Woi, Oten, jangan lupakan sejarah, woi. Ajaran kasih, kecerdasan. Kamu beraktivitas. Sorry. Lanjut Bang Adi. Muasar di sini. Ajaran kasih, kecerdasan. Ada aja. Ya karena akibat nggak ada ikut berjuang ya Bang ya. Harus suka hati ya. Majnun. Ya, Islam Kristen. Oh. Gimana tema udah baca? sudah. Apa tanggapanmu? Cuman saya bingung mengartikan agama radikal ini apa maksudnya. Kamu menganggap agama Islam apa? Saya nggak tahu kalau Islam, masalah Islam. Perasaannya betul lah. Cuman kalau cerita Majapahit saya tahu runtuhnya Majapahit dulu karena perang saudara, masuknya Islam. Coba ceritakan Majapahit kalau tahu. Ya perang saudara karena masuknya agama Islam. Yang mana ya, saudara apa? Coba ceritakan. Ya saudara itu ya sama-sama sebangsa. Antara apa dan apa? Ya antara yang merebut kekuasaan sama yang mempertahankan kekuasaan. Siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit? Orang Hindu Buddha. Tahun berapa? Aduh kalau itu harus buka buku sejarah kita. Hindu Buddha. Katanya tahu. Katanya tahu. Astaga. Anda kenal Anda kenal Raden Wijaya? Nggak kenal saya. Katanya tahu kerajaan Majapahit. Ya Raden baca Wijaya buku. nggak kenal. Kan sekolah baca buku. Ya udahlah, lu tidur sana. Sok tahu lu, Oke, ketika bos. tahu. Yo kalau gitu Woi, tidur dulu ya. Saya tanya lagi. Anda kenal Raden Wijaya tahun berapa itu? Nggak layak bicara dengan kamu, kayaknya bahaya dengan kamu bicara. Ya udah lu tidur sana. Sok tahu kerajaan Majapahit, nggak kenal siapa Raden Wijaya. Woi, ciluk. Belajar lagi sono sejarah, kembali ke SD. PD kali dia naik. PD kali nggak tahu sejarah tapi menjelaskan. Aduh, Buddha Hindu pula itu. Buddha kapan berdirinya? Oten, makanya kosong isi kepalanya. Itulah dia. Kosong, betul. Isi kepala kosong. Suka hati orang dia aja ngomongnya. Entah dari mana, nah itulah banyak kali nyanyian. Kerajaan Majapahit itu disitulah mulai muncul namanya Sumpah Palapa. Anak SD tahu itu loh, masa aku kalah sama anak gua. Ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan seterusnya itu. Apa sih ini anak ini? Peceluk juga. Menguasai dengan ditanya nggak ngerti. Iya memang nggak ada lah bang betul isi kepala otak ini betul ya. Memang terbalik-balik lah hidup nih. Ditanya jelaskan data jelaskan. Terbalik-balik. Apa lah otak ini nggak ada pintarnya kalian. Makan hati memang ngadepin kalian ini memang. Jadi jangan lagi lah kalian ya Kristen ya. Ketika kalian tidak bisa membantah loh. Tema ini kemarin Kristen cabul buat tema. Nggak ada kalian bisa membantah. Jadi jangan kalian bernarasi lagi Islam itu agama cabul ya. Jangan. Taunya kami dari mana datang. Kalau perkara intoleransi, Kristen lebih intoleransi lagi daripada Islam. Tahu, internal Kristen aku tahu kali lah. Lebih mau kalian bertetangga dengan Islam daripada Kristen. Betul itu. Lebih mau. Kenapa? Internal Kristen itu saling menghina, saling mengejek. Lebih mau kalian bertetangga sama Islam. Tapi kadang-kadang kalian itu sok
nggak mau kalah dengan Islam. Itulah penyakit kalian. Nggak mau kalah, tetap kalian merasa lebih benar daripada kami. Bertahan seolah-olah ini, tapi enggak ya sebenarnya. Udah tahunya kami kalian kayak mana. Bisa senang kalian. Yang banyak membantu itu dari pihak Islam. Mana ada. Kemarin lagi banyak kali di Medan ketahuan. Hati-hati teman-temannya. Yang bercadar meminta-minta mengemis. Kristen ketahuan tuh enggak. Medan banyak tuh loh. Pakai cadar loh. Coba agama apa kayak gini. Hah? Menggunakan cadar tapi meminta Kristen, tengok dibuka ke cadar, ada salibnya. Wah, parah, di Medan udah mulai banyak loh. Entah mungkin di kota-kota lain ya, perhatikan ya, yang bercadar-cadar itu Kristen tuh. Perhatikan. Mulai banyak nyamar-nyamar, itulah jahatnya kalian tuh. Ya kalau nggak nyamar ya nggak laku lah. Iya. Menggunakan Lihat aja terjemahan LAI itu. Nyamar nggak tuh? Artinya apa? LAI Benar, ya itulah. benar, terjemahan LAI itu hilang wajah Kristen aslinya itu. Iya benar. Sampulnya Bible dari dibawa oleh Belanda, Biblos diganti menjadi Alkitab. Hilang kan wajahnya? Benar. Hilang. Tadinya Theos diganti menjadi Allah, hilang. Tadinya Apostolos diganti menjadi Rasul, hilang jati dirinya. Ingin ke Islam-Islaman. Benar. Katanya kecerdasan. Apaan kecerdasan kayak gitu? Benar. Makanya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum buat umat Islam, baik di luar sana juga, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya slogan merdeka, tapi merdeka dalam segala hal. Merdeka dengan bertanggung jawab, bukan merdeka dengan kebablasan. Apa itu? Sebagai umat Islam, kita harus merdeka dari segala keterpurukan. Kita harus merdeka dari miskin ilmu. Kita harus merdeka dari miskin iman. Itu kenapa ya kita sudah merdeka, bisa beribadah tanpa ada Belanda lagi mengganggu kita beribadah. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Merdeka dari segala bentuk intimidasi, merdeka dari segala bentuk kristenisasi. Itulah, kita hadapi mereka dengan ilmu. Jadi saya sarankan juga kalian yang baru serinai di sini, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu intinya di sana. Bagaimana cara merdeka dari doktrin yang merusak akal sehat? Ya belajar. Tampaknya banyak di sini medannya begitu. Kita ajarkan Anda bahwa ya akal itu harus difungsikan. Tidak boleh akal itu bertentangan dengan iman. Merdeka juga di situ. Ini ada orang merdeka naik nih, silakan coba. Dia merdeka nggak nih? Blender silakan disambut. Penyebar, Anda typing yang sering geruduk, tolonglah bijak dulu dalam memahami sesuatu ya. Tolong jangan korban-korban doktrin mengikuti bapak-bapak pendeta. Tolong Anda sebelum menyampaikan sesuatu itu bijak dulu, pahami dulu. Jangan ujaran kebencian, ajaran kasih-kasih. Coba mana kasihmu itu? Kalau memang kau menjalankan kasih, pahami dulu apa yang terjadi sebelum Anda membuat statement. Geruduk. Enak aja kau ngomong. Tahu nggak kau penyebabnya itu geruduk? Hah? Penyebar? Hei. Kenapa? Enggak, kau mengatakan geruduk. Kau tahu nggak apa yang terjadi sehingga kau buat statement kayak itu? Mana ajaran kasih kau? Mana ajaran kasih kau? Coba jelaskan ajaran kasih itu apa sih? Gimana sih ajaran kasih? Coba kau jelaskan dulu. Ajaran kasih kayak mana? Coba kau jelaskan ajaran kasih kayak mana? Yang di Sukabumi digeruduk, yang di... Aku tanya ajaran kasih kayak mana? Bagaimana kau menjalankan ajaran kasih itu kayak mana? Coba kau jelaskan. Iya. Oh, jadi ajaran kasih itu kami nggak mau membalas. Hah? Hanya seperti itu aja? Ajaran kasih nggak membalas? Hah? Enggak. Kau
begini loh, kalau kau memang menggunakan ajaran kasih, bagaimana kau memahami sesuatu? Kasihilah dengan akalmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Kau gunakankah akalmu untuk memahami sesuatu? Iyalah, jadi kasih itu kalau kita dijahatin jangan dibalas. Hanya itu aja, hanya itu aja. Ya terus apa lagi? Kalau rumah kau kurampok, kucuri, terus nggak kau balas, diem aja, nggak apa-apa ya. Mana rumah kau, alamat rumah kau, minta aku, yuk, di mana alamat rumah kau, yuk, biar kucuri rumah kau, yuk, mau? Memang kalau otak dulu ya kayak kau lah. Kau lah longor kau, bingung kan? Tadi kau katakan nggak kau balas, ya udah di mana alamat rumah kau, biar kucuri nanti malam rumah kau, yuk, mau kau? Hah, kau balas nggak? Melapor nggak kau? Mau tahu aku dulu, jangan hanya di mulut aja kau bicara. Tapi faktanya enggak. Yang di pikiranmu kan merusak kan itu. Loh, tapi kan kau begitu. Aku mau buktikan pernyataan kau itu. Aku mau buktikan sesuai enggak perkataanmu itu dengan faktanya. Jangan hanya cakap aja kau. Ayo, mana laporan kau ya, biar kucuri rumah kau, yuk, mau? Ada mobil kau, biar kucuri mobil kau, mau? Gak usah melapor kau ya, jangan melapor kau ya. Mau? Beda lah. Jadi loh, tapi kan tadi kau mengatakan ketika orang berbuat kejahatan terhadap kau nggak balas. Ya kan? Iya. Kayak mana? Ya udah, berarti kalau gitu rumah kau di mana, nanti malam kurampok rumah kau, mau? Karena kejahatan itu. Bisa kau melapor? Bisa. Kita beda kelas, bro. Kelasmu kan di bawah kelas kita. Kelas kepala bapak kau tuh, kelas-kelas kau tadi buktikan ajaran kasih kau mana? Buktikan aja lah. Banyak kali cakap kau. Mana ajaran kasih kau itu sesuai? Jadi ajaran kita itu kan kalau lempar dengan batu, lempar dengan pisang. Ya udah, di mana kau? Dia udah di mana kau? Nanti biar aku lempar pakai batu, ada batu besar nih. Biar aku pecahkan kepala kau. Yuk, mau di mana kau? Ayo, mau tes dulu. Aku mau uji dulu, kurekam ini. Mau kurekam. Yuk, kau di mana rumah kau? Yuk. Ada batu nih segede gini, enak kali batu nih, pas kali kena kepala kau nih. Yuk, mau tewa aku. Kau pegang pisang, kau lempar nggak aku dengan pisang? Yuk, mau kau? Ayo. Mau nggak kau? Aku mau buktikan. Hah? Loh, tapi kan kau lihat, kan bukan kebencian. Aku mau menguji perkataan kau benar nggak ajaran kasih kau itu. Kau di mana rumah kau? Yuk, aku tes dulu, yuk. Lempar pakai batu kepala kau, yuk. Mau? Balas nggak kau? Udahlah, belender, memang beda kelas gitu. Kelas sempak kau beda kelas. Macetnya kau. Makanya sok-sokan kali kau, kata-kata kau tuh najis. Aku dengar kata-kata kalian ajaran kasih. Kelas bukan kebencian. Bukan kebencian, aku hanya ingin menguji. Kata-kata kau itu ajaran kasih yang selalu gaung-gaungkan oleh orang Kristen. Aku ingin menguji. Apa sih ajaran kasih yang dikatakan Kristen ini, apa sih? Itu loh. Aku cuma ingin tahu aja bagaimana sih ajaran kasih itu. Coba kau jelaskan. Ini caranya. Ajaran kasihnya dia itu sebagaimana yang tertulis. Kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah mereka. Berdoalah bagi mereka. Atau berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu gitu loh. Jadi kalau ada Bang Blender datang ke rumah dia berniat jahat, ya itu Anda didoakan. Jadi sambil Anda menggerayangi semuanya, dia berdoa, nggak boleh melawan. Enak gitu. kali berdoa terus gitu. Makanya tadi nggak mau dia, Bang. Nggak mau dia, mau datang ke rumahnya. Cumananya itu. Dibilangnya ajaran kebencian. Kan aneh. Kita ujilah perkataannya, yuk. Jangan ada congor aja. Tengah malam nih misalnya nih, dia lagi naik motor sama istri dan anaknya kan gitu, atau lagi naik mobil. Terus ada orang yang menyetop di jalan, ingin mengambil semua barang miliknya, ya termasuk semuanya lah yang ada seisi mobil, gitu ya. Apa yang dia lakukan? Ya berdoa, nggak boleh melawan. Berdoa terus gitu loh. Nggak boleh yang lain gitu loh. Namanya musuh harus didoain. Cuman yang saya pengen tanya itu doanya apa isinya gitu loh. Di sini banyak kali orang Kristen naik motor nyenggol dikit aja, ini tanda orang Kristen. Woi, mau langsung dimaki-makinya kita. Wah, apa? Kristen salah itu, mestinya dia berdoa, nggak boleh maki-maki, dia harus berdoa. Nah itulah nggak sesuai kan? Ini nyenggol sedikit aja, lampu merah. Woi,
Jalan merah, langsung apa kau? Oh, mau tanda itu buka peta dia itu. Wow, bising kali congornya. Makanya nggak sesuai. Kau bilang ajaran kasih kau. Apa kau kasih kepala bapak kau? Dimakinya aku lagi. Banyak nggak? Tanya nggak orang Medan di sini? Banyak orang Medan di sini. Ya gitulah. Asal tenggol sedikit naik motor. Weh, kau bagus-bagus kau jalan. Pijakmu nanti. Dimakinya aku. Dimaki. Kalau dulu sekarang coba kau maki-maki. Ku gas kau. Kalau dulu nggak tahu apa-apa boleh lah. Nggak tahu aku. Oh iya mak jangan mau ke peta. Sekarang coba kau maki-maki di jalan. Ku gileng kau. Mana aku tuntut. Mana ajaran kasih kau? Ku videokan terus. Ku viralkan terus. Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Viralkan terus. Semboyan aja. Cobalah. Kau ajak berantem kalau jumpa. Oh, kalau perkara meludah cepat ludah. Cuy di jalan. Aku. Ini. Naik motor, wah cakap, cuy ludah, wah kena angin ludah, kurang ajar. Ada beresnya ajaran kasih apa kayak gitu? Congornya ajaran kasih. Banyak lo kayak gitu. Nyenggol sedikit, dia paling heboh. Kalau ada kejahatan sedikit, dia paling terdepan, paling besar suaranya. Kalau dijolimin, dia paling heboh satu kampung. Wah, najis kali nengoknya. Seharusnya ketika dia dijolimin, udahlah berdoa, tenang. Makanya nggak sesuai ajaran kasih kepala otak itu memang nggak sesuai. Makanya nggak ada itu semuanya, bullshit itu teman-teman ya. Sekarang kita ilmu lah ini, banyak dapat ilmu lah kita menghadapi mereka. Ajaran kasih pecahkan kepala pakai botol tuh ajaran kasih. Kayak gini lah, nggak ada beresnya. Apa ajaran kasih kayak gitu? Dulu iyalah mungkin semboyan, oh kasihlah Tuhanmu kasih. Jeffrey. Musik lagi dia nih. Mana tali kan pernah, tali saya ada nggak? Anda kan pernah di sana. Iya. Gimana itu mempraktekkan ajaran kasih waktu itu? Disuruh berdoa aja. Berdoa gimana? Iya, mamaku ngajarinnya gitu, papaku gitu ngajarinnya. Berdoa aja. Temanku gini-gini, ya udah berdoa aja, gitu katanya. Bagaimana bisa berdoa kalau sambil bonyok? Iya, disuruh gitu, berdoa aja gitu. Bertahanlah berdoa. Artinya berdoa biar supaya ya itulah. Pasrah itu pasrah. Isi doanya apa ya? Kira-kira ya, udah bonyok doa Bapak kami lah bang, apalagi Bapak kami yang surga kuduskan itu beda arahnya, doanya mungkin gini dah. Tapi cocok sih doa bapak kami dulu cocok sih. Soalnya dulu waktu aku sekolah makananku dijajah sama teman-temanku sekelas. Cerita makananku diambil. Katanya berdoa aja gitu katanya. Lu mabok ngincik ini. Awak babak. Mabok. Awak babak. Halal haram. Apa yang kayak gak bener semua ya nak yang atas tulis. Apa sih ini? Lincik. Apa ini bang Blen? Binatang apa ini? Dah, bawa aja. Ada Bapak, nggak bisa mulutnya meretmu. Nggak ada. Dan kasihnya nggak sesuai lah, apalah ajaran kasih nggak ada. Jadi hanya cuma pas kasih semboyan. Bagaimana dulu berapa abad yang lalu kejam-kejamnya kali penyaliban. Perang salib itu gila, darah itu tergenang sampai setengah kamar, setengah dinding kamar itu tergenang, gila itu. Itu hanya semboyan aja. Boyan. Makanya bersyukur juga lah ya, grafik mereka di sini hanya 5-6% saja. 5-6% saja. Ini saja pun coba, udah gila kan minoritas. Cuman pula 10%. Makanya pendeta Melato mengatakan di mana kantong Kristen di situ kebejatan moral terjadi. Ya kan? Jangan itu Ted. Iya, Ted. Nah, Ted bertanya Ted. Kalau bertanya mah bagus, kalau perempuan yang nanya dah. Naik itu. Nah ini, gue naikin nih. Gue invite lo. Ya naik deh. Iya, selamat siang semuanya. Iya. Siang itu. Udah siap kerjaan kan? Belum bang, dari bangun tidur sampai sekarang belum tuntas bang. Aduh mak, Tapi nanti agak lebih tertata rapi lah bang. Jangan nanti itu
Jangan nanti kita mau nanggapin itu lari, jangan gitulah. Udah nunjukkan data, mau tanggapin itu lari, jangan gitulah. Iya ya, kayak waktu itu ya. Belum apa-apa. Bang Blender, aku ada pertanyaan nih barusan nih. Aku kan abang belum tahu abang orang mana ya, tapi setidaknya dengan abang bilang Meret, aku tebak-tebak. Abang orang Batak ya? Iya. Oh, Meret kan bahasa Batak bang. Bapak Ibu, Meret itu artinya move on. Iya kan bang? Iya. Iya. Benar. Tapi bisa juga Meret itu kayak bergerak-gerak gitu ya bang ya? Macam. Kan bisa dikatakan Batak juga gitu. Jadi Tok, yang kita bahas ini tentang ajaran kasih Tok. Kami penasaran ini, ajaran kasih ini gimana sih di Kristenan ini Tok? Iya. Gimana sih penjelasan? Jadi gini bang. Silakan. Kalau kamu ingin seseorang itu melakukan terhadap kamu yang baik, lakukan dulu yang baik. Nah, jadi apa yang kita ingin harapkan orang lain lakukan terhadap kita, begitulah kita lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain. Jadi ini ada istilah kayak simpati dan empati gitu bang. Boleh ditangkap ya, paham Enggak, ya? iya, maksudku gini loh. Ajaran kasih yang dijalankan itu apakah benar ketika orang melakukan kejahatan kita tidak boleh melawan? Iya enggak juga lah bang, lah kalau kita mati dipukulin bang, dilawan lah bang kalau adu fisik. Itu dia. Jadi konsep ajaran kasih itu bagaimana sih? Kasih mengasihi sesama manusia, bukan membenci. Begini, kalau abang punya baju 2, kasih 1. Kalau abang bekerja lebih giat lagi dari yang lainnya. Kalau yang lainnya malas-malasan, kayak gitu. Ya, itu. Kalau seperti itu, semua agama mengajarkan seperti itu. Ya udah betul lah, harus itu. Namanya agama, juga agama kan supaya tidak coba loh bang. Iyalah, enggak, dasar untuk memberikan kepada seseorang itu bukan berdasarkan kacau balau, enggak. Kalau ada yang gila juga dijualnya pakaiannya, kita kasih dijualnya. Kan parah kan? Ada juga gitu. Abang kasih baju sama orang, terus dijual orang itu. Enggak apa-apa bang, kalau dia nggak punya duit, biarin aja. Berarti abang sudah membantu dia supaya ada duitnya. Oke, ajaran kasih yang mendasar cuma seperti itu aja. Itu aja ajaran kasih. Iya itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita kan sayang sama diri kita bang, nggak mau celaka, nggak mau terluka, nggak mau tersakiti. Demikianlah kita memperlakukan sesama kita bang. Itu kenapa aku naikkan tema ini Tok ya. Kita nggak usah lagi, ini udah hal yang umum itu. Ada di sini semuanya mantan-mantan pernah di gereja ya, banyak di sini mantan-mantan itu ya. Dan memang bapak-bapak pendeta itu salah satunya ya, mereka dari STT ya kan, dari STT itu menjadi calon pendeta, calon kepala rumah tangga. Sedangkan di STT itu mengajarkan kebencian terhadap Islam. Kemudian disampaikan kepada jemaatnya. Jemaat menyampaikan kepada keluarganya, dan ini sudah terjadi turun-temurun di kekristenan itu. Nah, ini benar, ajaran-ajaran kebencian terhadap Islam mengatakan Islam radikal. Sudah hal umum itu. Apakah ini ajaran kasih itu? Di keluargaku enggak ada kayak gitu bang. Bahkan ada keluarga beberapa Islam, mereka jadi Kristen, kita terima. Benar. Artinya begini loh itu. Kan karena ketika STT itu kan calon-calon pendeta semua. Ya kan? Kalau ajaran kasih udah dibilang, itu kita di sini pernah ada di situ. Pernah ada di situ loh itu. Jadi bagaimanakah untuk menanggapin hal-hal seperti ini? Ketika ada bapak-bapak gereja memberikan doktrin kepada jemaat-jemaatnya tentang bagaimana Islam. Ada loh pelajaran, kurikulumnya ada loh, Islamologi, ada loh. Dan itu dilarang sebenarnya. Kami belajar Islamologi enggak kayak gitu. Belajar itu apa? Nah, inilah 5 waktu, apa itu berpuasa, apa itu dulu. Ada itu. Enggak ada untuk kita membenci agama memang lain, ada. Bang. Itu memang ada dibolehkan itu, mempelajari itu. Ayo ketahuan itu, ketahuan. Islamologi, ayo. Ada. Sekolah mana itu? Ketahuan itu, ketahuan. Marga Nasution apa ketahuan. itu? Di mana? Sekolah mana itu? Sekolah mana? Sekolah Kristen STT Periago, Jakarta.
Lah aku lah ngambil S2 teologi ya. Makanya aku sampai punya Al-Quran itu kan karena Pak Lukman suruh aku beli Al-Quran. Yang paling lucunya dilihat tuh di kamera, Teti buka dulu halaman pertama. Aku buka dari kiri, salah katanya, tahu dari belakang kan. Aku ketawa di situ bang. Baru tahu di situ kalau baca Al-Quran itu dari belakang. Enggak, kalau Alkitab kan dari depan kan bang. Al-Fatihah itu di bagian belakang buku kayak gitu. Oh itu sekolah teologi dulu, sekolah teologi. Belum lulus aku bang. Belum lulus udah bikin itu tesis. yang ngajarin siapa kak itu? Bunda yang ngajarin siapa? Dokter dosen Islam aku Kristen? waktu itu Pendeta ya? Pendeta. Keceplosan. Pendeta. Keceplosan. Lanjut Bang Pendeta. Tapi dia dokter Lukman. Aku nggak tahu kalau dia pendeta apa enggak, yang nggak nanya-nanya sampai situ ya. Cuma dia seorang dokter. Pak Lukman Pak baik orangnya, nggak ada jelek-jelekin Muslim. Cuman bagaimana pergerakannya terdahulu dikasih tahu gitu, ada bukunya, ada bukunya, dan kita di situ hanya diminta bagaimana kita Nggak ada ngejelek-ngejelekin Muslim, berarti dia oten, cuma nggak ngejelekin Muslim. Oten. Iya dia Kristen bunda, tapi dia nggak ada ngejelek-jelekin orang Islam, nggak ada kitab Apapun itu ya, kalau dia Kristen, masa Kristen mengajarkan tentang Islam? Gimana sih? Lah itu kan ada bukunya, ada buku. Dia kan mengajar dari buku. Belajar Al-Quran itu bukan cuma satu ilmunya, bukan cuma bisa baca, bukan cuma bisa ngaji. Tujuannya Hanya di situ keilmuan nih itu. ya, sekarang gini ya, tujuannya di situ ya. Kalau aku pikir ya diperkenalkan itu untuk bisa Gini aja kesimpulannya. toleransi. Gini nih izin, kesimpulannya 2 kata. Kalau dia Islam, dia munafik. Kalau bukan Islam, dia kafir. Udah selesai. Kalau dia Islam, Tapi dia udah ngaku Kristen kok. Dia udah ngaku Kristen yang jelasin. Dia sudah Ya, Kristen yang ngajarin. kita nggak nanya ya. Yang pasti Pak Lukman Panjaitan Batak gitu loh. Nggak ada kita sampai. Tadi Bunda Tet udah keceplosan, dia Kristen. Aku bukan sorry, jangan langsung kayak gitu dong, jangan langsung mengatakan kita kan manusia, terkadang kita keceplosan, iya maaf, bukan saya nggak tahu, kan bisa kayak gitu, kan itu tidak kesalahan fatal, Mbak. Kalau aku bilang dia Kristen nggak, karena aku tahu kenapa aku bilang ini. Sebentar. Ketika mempelajari itu melalui seorang Kristen, apa tangkapannya tentang Islam? Pembelajarannya itu apa hasilnya? Apa menurut Butet? Itu kan kayak satu pengetahuan aja kalau menurut aku, bagaimana Islam pergerakan sebelumnya. Tapi aku udah lupa nama-namanya itu ya, tokoh-tokohnya itu ya. Kita belajar arti berpuasa apa diterangin juga, terus rukun-rukun Islam dipelajari juga sesuai dengan isi buku itulah. Pak Pohan yang nulis buku itu. Gunanya apa tuh belajar itu? Gunanya apa? Gunanya apa? Supaya kita menghargai agama lain. Enggak mesti belajar. Gimana bisa menghargai ya Bun ya? Ini di Islam aja tuh kalau belajar kan Islam. Bentar. Salahnya di awal aja udah salah. Karena belajar Islam itu nggak sembarangan. Belajar Islam itu harus bersanad. Jadi nggak sembarangan. Semua bersanad, harus bersanad sampai terhubung ke Rasulullah. Nanti Jadi aku nggak tanya bisa dulu asal-asalan ngaji. Mbak, tunggu interupsi Mbak. Nanti aku tanya dulu Pak Lukman tuh, nanti aku tanya dosen yang lain, Pak Lukman Ya, tuh diskusi aja, agamanya diskusi apa aja, ya, saya nggak tahu. Mana ada oten jujur, diskusi aja. Bunda, aku nggak siap diskusi, masih ada yang mau kekerjakan. Udah lama ya kita nggak bicara ya, Pak Bang Andi juga ya, Bang Juma, maaf ya. Diskusi aja. Aku tidak siap diskusi sekarang, masih ada kerjaanku di rumah ini. Betul dari subuh aku nggak ada tidur siang. Dengarkan gua. Iya bang. Ini kan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Saya sarankan kepada Butet nih ya. Merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu aja pesan saya kepada Anda. Iya bang. Oke. Ya.
Kalau ada doktrin yang merusak akalmu, yang tidak masuk akal, segera merdekalah. Masa masih mau dijajah dengan doktrin yang merusak akal? Setuju merdeka? Merdeka. 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 Makasih. Makasih. Iya Bang, makasih Bang. Bang Blender izin turun dulu ya Bang Blender. Bapak Ibu lanjut sekalian ya. Coba tanya itu, tanya Kepas, merdeka nggak dia? Tanya Kepas, mau nggak merdeka? Kepas, mana sih Kepas nih? Sebelah. Kepas tadi Aku udah merdeka karena Yesus sudah menebus aku. Dia kan mati di kayu tiang salib. Aku kan sudah merdeka. Aku kan gak tapi penjelasanmu ada juga bisa yang saya mau salah nanya sih. Kepas dulu. Dulu. Kepas, waktu Yesus berada di tiang salib, dia posisinya merdeka atau dijajah? Jawab Kepas. Menderita. Merdeka atau tidak dia? Menderita. Ini bukan bicara dia Menderita itu, menderita itu. Kitanya masih dijajah. Kitanya bagi manusia. Merdeka itu merdeka atau tidak? Beda Yesus, beda kita Bang Hendi. Jangan samakan. Inilah Bang Hendi. Maka ini bahasa sederhana Kepas. Dengarkan dulu. Ya, waktu Yesus hidup di zamannya, di negaranya, dia merdeka atau tidak? Belum ada negara di situ, masih kerajaan. Kalau negara sedang dijajah oleh Romawi, merdeka atau tidak? Belum ada. Ini bicara kita gini loh Bang Hendi. Belum ada terbentuk negara Bang Hendi. Romawi masih itu kerajaan. Bebas. Romawi itu menjajah siapa? Apanya? Banyak dijajah Romawi. Waktu Yesus hidup. Waktu Yesus hidup. Sampai Asia pun dijajah Romawi. Nah, dengarkan dulu. Asia Waktu Timur, Yesus Eropa. negaranya, tanah kelahirannya Yesus apa namanya? Pokoknya di Yerusalem lah, belum ada negara. Kerajaan. Yang menguasai Yerusalem waktu itu siapa? Romawi. Ya. Tentara Romawi. Romawi itu menjajah atau tidak? Menjajah lah. Ya. Yang ikut terjajah siapa? Nah, yang ditanya apa ini Bang Hendi? Yang ikut terjajah apakah termasuk Tuhan mau ikut terjajah? Jadi gini loh Bang Hendi, kalau kita konsep bicara tentang konsep penjajahan, sekarang pun kita masih terjajah Bang Hendi. Kacau kau Kepas. Enggak gini loh Bang Hendi, kalau bicara tentang penjajahan, apakah kita sudah merdeka sekarang? Kutanya Bang Hendi, merdeka dari kemiskinan, artinya gini loh, tentara Romawi pada waktu itu memperluas jajahannya sampai ke Asia Timur. Artinya apa? Bukan bicara penjajahan ke dalam konsep tentang duniawi Bang Hendi. Saya nggak bahas itu Kepas. Sederhana ini. Apakah Tuhan mau ikut dijajah? Oh, Yesus, dia kan Tuhan, mana mungkin dia terjajah? Oke, baik. Romawi itu, tentara Romawi itu membunuh siapa? Yesus. Orang yang dibunuh ini terjajah atau tidak? Enggak, ini kan konsepnya beda. Dia penyelamatan. Iya, gini loh Bang Hendi. Makanya sudut pandang aja dia beda kan, gini loh Bang Hendi. Jadi ketika Yesus itu mati di kayu tiang salib supaya kita merdeka. Merdeka dalam arti bukan berarti. Jangan outputnya dulu Kepas, sejarahnya dulu. Waktu Tuhan mau dengerin, siapa yang menangkap Tuhanmu? Penjajah atau bukan? Tentara Romawi. Tentara Romawi itu penjajah atau bukan? Penjajah. Penjajah. Jadi Tuhanmu pernah ditangkap tentara, betul? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau kalau ini juga disalib, gak jadi kami penebusan gitu loh Bang Hendi. Iya justru itu, nanti ke sana gitu lah. Jadi dengarkan dulu Pas. Jadi tentara Romawi menangkap Tuhanmu. Kemudian sesudah ditangkap diapain Kepas? Disalibkan. Jangan dulu disalibkan, banyak perjalanannya panjang. Disiksa diadili, disiksa lah. Cara menyiksanya? Caci, dihina, di sidang, banyaklah. Pakaiannya dengerin Pak, pakaiannya dilucuti atau tidak? Diperebutkan tentara Romawi. Dilucuti atau tidak? Dilucuti, diundi lagi. Totalitas apa ada yang tersisa? Adalah sempak, kan pakai sempak Yesus. Oke, baik. Itu dipermalukan nggak tuh kalau seperti itu?
dipermalukan. Siapa yang mempermalukan Tuhanmu? Sibilisis. Oke. Pertanyaan sekarang Kepas. Bunda Tet aja ketawa, Bunda Tet aja ketawa. Di hari kemerdekaan ini, apa yang ingin kau ucapkan kepada tentara Romawi? Oh beda. Bertobat, Ini kalau bertobat hari bilang kemerdekaan Indonesia. bang. Iya, artinya sebenarnya gini loh, bertobat itu memang udah berat. Jadi gini, disamakan Bang Hendy konsep kemerdekaan Indonesia dengan keselamatan. Bukan itu, ini dengarkan. Bukan gitu, Dengarkan. bukan gitu itu. Ya, tadi udah kita bahas, Kepas, bagaimana tentara Romawi memperlakukan Tuhanmu, mempermalukan, menyiksa, melucuti pakaiannya, tinggal sempak, dan seterusnya begitu ya. Iya. Apa yang ingin kau ucapkan sekarang sama dia? Pertama, nih saya kasih pilihan. Kau mengucapkan terima kasih. B, kamu melaknat dia. Silakan. Ya kita kan mengutuk lah tentara Romawi. Mengutuk tentara Romawi. Membunuh Yesus. Artinya, Kan terkutuk, iya. artinya pembunuh Tuhanmu di tiang salib orang penjahat atau pahlawan? Orang jahat. Penjahat. Baik. Makanya gini loh, kenapa Udah saya bilang dijawabkan. penjahat? Ada dasarnya. Ada dasarnya gitu loh. Jangan nanti dibalik-balik narasinya gitu loh. Lo kau udah jawab kok, penjahat. Sekarang, Oke, silakan. Hasil karya penjahat ini apa gunanya bagimu? Silakan. Gak ada hasil karya. Nggak ada hasilnya buat kamu? Nggak ada, gini loh, nggak ada hasilnya, seolah-olah Yesus, sibilisis ini yang berjasa kepada kami. Enggak. Kalau penjahat ini kan yang bunuh Tuhanmu setelah Tuhanmu terbunuh. Iya, Ya, seolah-olah apa? karena Dulu. tentara Romawi Dengarkan menyalibkan dulu. Yesus, seolah-olah Dengerin dialah dulu, yang Kepas. memberikan kita kemerdekaan. Kepas, gitu dengarkan loh. dulu. Itu bahasa Bang Hendy. Apa manfaat Tuhanmu mati di tiang salib? Manfaatnya apa buat Kristen? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy tentang penyaliban ini. Salah konsepnya. Apakah manfaatnya tidak menembus dosamu? Gak ada manfaatnya bang. Jadi nggak ada gunanya dong Yesus mati kalau nggak ada gunanya Yesus mati dong kalau tidak ada manfaatnya buat kamu. Gini, seolah-olah ketika kita bicara manfaat Bang Hendy, seolah-olah kita senang Yesus itu disalibkan. Nah ini dia. Makna tersirat itu. Nah terus sekarang ini Yesus mati di tiang salib itu tujuannya apa? Sekarang gini loh Bang Hendy. Oh sekarang ketika gimana sih? Yesus disalibkan. Sebentar, Bunda Maria aja, Bunda Maria aja nangis, apalagi saya. Bang Kepas sedikit aku ini ya. Jadi gini. Ketika pada kitab kita ini ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak Gak usah melebar kemana-mana. Iya Bang Hendy nanti Ini sampai ke dengarkan sana aja Bang. pertanyaan saya. Tapi harus dengerin dulu. dari situ Bang. Dengerin apa manfaat Yesus mati di tiang salib buat Kristen? Manfaatnya apa? Oke lah, tapi harus siap menerima jawaban kami ya. Begini, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus sudah mati dan dikuburkan dan mengalahkan kuasa maut sehingga ada kebangkitan. Saya nggak nanya itu. Itu yang pertama itu Bang, manfaatnya Bang. Manfaatnya buat Kristen apa? Ya itu ada kebangkitan bagi siapa yang percaya. Bukan hanya buat orang Kristen itu, bukan hanya buat orang Kristen Saya itu. ulang lagi. Kalau begitu saya kasih jawabannya apa Anda setuju apa enggak? Apa Bang? Apakah dengan matinya Yesus dosa Kristen itu ditebus? Ada juga sih konteksnya yang kayak gitu ya. Tapi Saya ulang lagi. Dengan matinya Yesus, dia adalah penebus dosa buat kalian. Betul apa betul? Iya. Iya, jadi manfaatnya adalah dengan matinya dosamu ditebus, itu manfaatnya. Kuasa maut dan kuasa dosa maut tidak lagi sih. kuasa dosa jadi gini Bang, arti Bang Tahu juga sih beribet Bang. Jadi Bang, kuasa Kita dosa sama-sama tidak tahu ada lah Bunda Tet. Kita sama-sama tahu lah, aku juga pernah Kristen. Di mana-mana Kristen itu mengimani Yesus itu mati, dia bangkit untuk menebus dosa-dosa saudara-saudara. Itu penjelasannya panjang loh Bunda, ya ampun.
Intinya bener kan yang dibilang Bang Handi tadi kan? Yang Yesus mati dibilang untuk Bang nembus Handi. dosa. Tapi Inilah Jadi kau mereka ini Natalia, sama-sama Yudas tahu Iskariot lah. menjual Siapa itu? Yesus. Kau Izin, salibkan izin. 2 kali Yesus. Inilah Natalia, kau salibkan Kipas. Yesus 2 kali. Kepas izin. Jadi gini ya, setelah saya menelaah ya, mempelajari mereka-mereka yang sekolah tinggi-tinggi sampai kayak Mbak Butet ini ya udah mau S2-nya. Mereka ini sekolah tinggi-tinggi bukan untuk lebih pinter, lebih memahami Bible, perkataan Yesus, enggak. Tapi lebih pandai memutar balikkan gitu loh. Lebih pandai berkelit ke sana kemari, apa ya, mencari jalan. Pokoknya Yesus tuh gimana pun cara kita, dia itu Tuhan. Jadi mereka belajar itu untuk itu. Ya kan, semakin jauh menyimpang dari pemahaman atau ajaran Yesus yang sebenarnya. Kan Yang terlalu panjang, itu Bunda. pertanyaan. Bunda, Ntar dulu, saya Kepas, aja Kepas. nggak Iya, punya diam, teologi diam. yang nggak gitu loh Bunda. Diam. Nggak, Sekarang nggak kesimpulannya, gitu. Kepas, kesimpulannya. Menurut kamu, tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Jahat. Penjahat. Apa yang dilakukan penjahat ini terhadap Tuhanmu? Itu kemanusiaannya, itu disiksa Yesus. Ya, disiksa. Baik. Bang lu yang jelas-jelas jawabnya Bang. Lanjut ya. Penjahat ini membunuh Tuhanmu. Apa manfaatnya buat kau, Kepas? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy. Nggak mau Kenapa menjawab cerita dia. manfaat? Karena gini loh, Bunda Maria nangis ketika Yesus disalib. Nah, Enggak, saya nggak kita ngomongin bicara Bunda Maria. manfaat. Saya nggak ngomongin Bunda Maria. Seolah-olah kita gembira atas kematian Yesus ini. Kepas, gitu. apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosamu? Proporsional aja Bang. Tar dulu. Pas ngejawabnya, Diam dulu, Bang. Ted. Apakah Iya, Bang. Yesus mati di tiang salib menebus dosamu, Kepas? Jelas. Nah itu manfaatnya. Ya, itu manfaatnya menebus dosamu. Kok manfaat? Seolah-olah kita senang kita Yesus itu disalib. Sedangkan dia berdoa di Gunung Getsemani. Kalau gitu saya gemetaran ganti sampai kata nangis. manfaat. Saya ganti kata manfaat. Apa fungsinya? Ya. Yesus mati di tiang salib buat kamu, Kepas. Kita merdeka Ah. dari Jadi cengkraman kamu, sibilisis. oke. Jadi penjahat yang bunuh Yesus kau manfaatkan buat merdeka, betul? Bukan. nggak kesana. Astagfirullahaladzim, Kepas. Iya, nggak kesana. Bang itu udah peristiwa 2000 tahun lalu Bang. Jadi nggak ada lagi itu kayak gitu. Aduh, ya Bang Allah, Hendy, kalau kita sesaat. bicara manfaat seolah-olah kita senang Yesus itu, seolah-olah kita harus terlibat. Oh ya, salibkan dia. bunuh Kalau dia. begitu, berarti kita kalau harus begitu saya kasih seperti orang pertanyaan. Parisi dong. Kepas, di hari kemerdekaan ini, saya ingin Anda, entar dulu Bunda, ada jawaban dalam hal merdeka. Kau pilih mana, Kepas? Seandainya bisa ditarik mundur, Yesus mati atau tidak mati di tiang salib? Tetap Yesus mati di kayu tiang salib. Tetap Yesus harus mati. Iya karena ada tubuh manusia itu loh kan tidak bisa naik ke surga dengan pakai tubuh manusia. Entah bagaimana nanti seandai kata tidak ada penyaliban Tuhan Maha tahu Bang. Nah kayak gitu. Kepas sama Ted. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah Yesus tetap jadi Tuhan? Iya Tuhan. Iya. Jawab yang jujur. Kan ada bapak. Mengapa Saya nggak nanya bapak, saya nanya Yesus doang. Putra Allah. Dengerin dulu. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah tetap dia jadi Tuhanmu atau tidak? Tetap dia Tuhan saya. Tetap dia Tuhanmu. Pilih mana? Dia tidak mati, tetap dia Tuhan. Dia mati, dia juga Tuhan. Pilih mana? Inilah caramu Yesus, sucikan daku. Kayak mana itu Bang? Makanya kan aku bilang darahmu Yesus. Ini kan Bang Hendy nggak tahu konsep penyaliban itu. Bisa-bisanya Bang Hendy aja lah bertanya Bang. Aduh. Saya ini Kepas tahu lah. Lu kalau dalam Nggak persidangan jauh gini, beda, Bang Hendy nggak jauh beda seperti orang Parisi. Iya nggak apa-apa lah. Saya ini bertanya sesuai kenyataan yang ada, sesuai data yang ada. Kalau orang Parisi kan kayak gitu bertanya. Tinggal kau jujur menjawab. Sepertinya kau nggak jujur menjawab, kau membantah keadaan yang ada.
Yesus itu Kepas, ya, dia itu kan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ya, orang Yahudi itu tidak menghendaki kehadirannya. Kemudian bersekongkol dengan tentara Romawi, dia rapat itu untuk bagaimana membunuh orang yang tidak bersalah ini. Mempergunakanlah Yudas yang dirasuki iblis untuk menunjukkan dia supaya ditangkap. Ditangkaplah dia, dibawalah dia ke mahkamah, kemudian diolok-olok, diludahilah dia, dilucutilah dia, dibawalah dia ke salib untuk disalibkan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Pertanyaannya adalah, Kepas, mereka ini orang jahat atau bukan? Orang jahat. Oke. Itu kalau dimasukkan dalam KUHP sekarang, gitu ya, pasal berapa Kepas? 340 perencanaan. Nah, pelaku pembunuhan berencana ini, gitu ya, yang membunuh Tuhanmu ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Penjahat ini yang membunuh Tuhanmu, setelah Tuhanmu terbunuh, apa fungsinya Tuhanmu terbunuh? Silakan. Nah, inilah yang dimana ketika Yesus sudah mati di kayu tiang salib, kita merdeka. Nah, kita ditebus dosa-dosa kita. Karena itu kita, jadi manfaat penjahat ini yang kena 340, kau jadikan momentum menebus dosamu dan merdeka. Betul apa betul? Betul sekali. Betul sekali. Betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, yang benar, itu benar penyelamatan. Kita kan merdeka gitu loh. Merdeka dari Jangan kita bilang kuasa maut. kita kan kalau kita bilang nggak merdeka, kita repot atas penyalipan Yesus itu. Memang kita memang merdeka. Merdeka dari kuasa maut maksudnya apa itu? Nggak ada lagi kematian. Ada kebangkitan Bunda, ada kebangkitan Bunda, ada kehidupan yang kedua. Tanpa kematian Tuhan itu ada kebangkitan. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang turun dari surga selain Yesus, dan yang naik ke surga selain Elia Yesus. dan naik ke surga Elia. Dia pun itu bukan surga, langit. Langit itu, iya. Ini kan ke surga kata Yesus. Uranon itu originalnya. Uranon apa Bunda? Langit. Dia ke langit, iya Elia, betul. Dia kenapa kau bilang surga? Enggak, Yesus tuh di Bibelmu. Kemudian Yesus terangkat ke langit. Kita masuk surga loh. Uranon itu memang diterjemahkan karena penerjemah lah itu suka nipu-nipu kalian. Kalian aja nggak mau belajar. Oke ya Bunda ya, oke Bang Indi ya, gini ya. Oke, tunggu dulu. Ya. Jadi gini ya, Bunda bentar, saya jabarkan 1 menit 2 menit bahwa satu, Islam itu iri dengan Tuhan Yesus. Itu dulu ya. Sampai dibahas. Tunggu dulu. Iya, Tuhan Yesus gini loh, Blender. Gini loh, Tuhan Yesus kami turun tangan. Batik terkutuk. Kita nggak mau turun. Gini, iya dong, beda dong. Iya gini loh, gini Tuhan kami kelihatan langsung turun tangan, ibarat bos di pabrik langsung turun tangan. Tuhanmu Nggak kelihatan mau ongkang-ongkang kaki. Lukas. Langsung. Tuhanmu kelihatan di Iya, Pas nggak boleh gitu Pas. Jangan kasar-kasar. Iya. Jadi nggak boleh gitu Bunda. Jadi inilah bedanya. Kita iri, nggak ada yang iri. Iri Bunda, kenapa? Enak aja kami bisa Kau ini menuduh, tar dulu. Kami umat Islam itu tidak akan pernah ada rasa iri. Cuma kami ingin itu Anda itu jujur berterus terang supaya jelas terang benderang. Dengar dulu Ted. Jujur saja mengatakan bahwa inilah agamamu supaya orang Muslim juga paham. Oh seperti ini lo Kristen. Memakai jasa penjahat, dimanfaatkan, membunuh Tuhan, menebus dosa dan merdeka. Nggak ada iri kita. Inilah duniawi yang itu Bang Hendy itu duniawi cara berpikirnya, nggak gitu konsep cara berpikir dalam. Tadi kau udah akui loh itu, kau sudah akui tadi. Iya benar. Ya Itulah udah makanya cukup. bilang Bang Hendy. Jadi kesimpulannya pas nggak ada iri hati di sini ya. Malah kita senang. Malah kita senang di sini. Anda jujur gitu loh. Tuhan Yesus udah benar mati ya. Jadi tidak ada iri, kita malah senang Kepas jujur di sini. Gini loh Bang Hendy, kenapa iri? Kami dulu ditebus dosa Kepas dengarkan dulu. Memanfaatkan ya pelaku 340 pembunuhan berencana, kau manfaatkan
sebagai penebus dosamu dan merdeka. Gitu ya. Jujur ya. Jadi nggak ada iri. Justru terbuka semua di sini Kepas di hari merdeka ini. Bebas, merdeka Kepas dalam penebusan dosa karena jasa para 340. Betul apa betul? Betul sekali. Tepuk tangan. Blender kan, tepuk tangan Blender. Kau Blender diam-diam kok tapi nyimak juga kau. Jadi Kepas, jadi kan penyalipan itu kan iblis itu kerjanya apa Kepas? Menggoda manusia ya Kepas? Iya. Ya, oke, baik. Ketika Yesus disalib berarti dosa tertebus. Nah, Yesus, sekarang aku tanya Kepas, di mana iblis mengambil gaji pensiun? Di mana iblis ngambil gaji pensiun? Artinya pensiun kan sekarang iblis, kan? gini loh, belum lah hasil gini loh Blender. Ya. Loh, buktinya Blender. apalagi kerja iblis? Apalagi kerja iblis? Gini loh Blender, perlu saya sampaikan karena ada 1000 orang yang menonton ini. Jadi artinya gini loh Blender, ketika dia percaya dengan Yesus, bukan serta-merta dia dosanya diampuni seluruhnya. Tunggu dulu, masalah pensiunan iblis ini tadi, yang kau bilang tadi, sampai sekarang iblis itu mencobai umat manusia, terutama pengikut Yesus. Kepas, seharusnya iblis itu gini ya. Seharusnya iblis itu mencegah Kepas. Iblis itu mencegah. Bermula kan dari iblis. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Iyalah, masuklah iblis ke dalam Yudas. Enggak lah. Seharusnya iblis dia itu tetap mencegah. mencobain kita Blender. Contoh, jadi gini loh Blender. Dari awal kan aku bilang musuh Bang Juma, musuh Bang Hendy, bukan aku tapi nafsunya. Jadi aku juga musuhku bukan Bang Hendy, bukan Bang Juma, nafsuku itulah tadi itu. Dari nafsu itulah Blender. Birahi sekali dia bahas nafsu-nafsu terus ini Bang Blender, birahi sekali dia bahas nafsu. Gini loh, Natalia, kau jelas berubah. Gini loh. Oh my God. Iblis gini loh, nafsu gini, enggak Blender. Tadi kau bilang tadi masalah iblis pensiun, enggak bisa iblis pensiun. Loh, kenapa? Seandainya iblis tidak karena masuk dalam sampai Yudas. sekarang gini loh Blender, kau gini ya, nafsu itu disitulah iblis itu kan dibilang rohmu memang penurut tapi dagingmu tidak. Oke, nah baik. contoh Apakah Yesus Tuhan? kita lihat si Natalia montok. Nah kita nafsu itu dah iblis gitu. Oke, Kepas. Birahi buka petak birahi pun. Nah itu iya ada iblis, ada dosa kan Natalia kan? Ada dosa kan Natalia? Sebentar. Dosa. Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya? Satu. Oke, baik. Kita kerucutkan. Di antara 3 ini kita kerucutkan menjadi satu. Siapakah yang kau sembah? Yesus, Bapa, Roh Kudus? Elohim Yahweh. 4. Ini yang di bawah sampai hafal. Bang Rahmat hafal jawabannya. Betul. Nah, inilah nggak penting kita dengar kayak gini. Orang makin dikerucutkan makin bertambah lagi jadi 4. Gimana coba lah? Aduh, nggak penting lah udah dibilang gini loh. Inilah Elohim Yahweh ini yang disembah Nabi Abraham. Nah, Yesus belum turun tuh, Bapak itu. Nah, karena apa saya bilang siapa yang disembah Nabi Abraham, Bapak yang percaya, yaitu Abraham, itulah yang disembah Elohim Yahweh gitu loh Blender. Gugur, akulah Alpha Omega gugur. Gugur lah. Itu dia, Yesus itu aku Alpha Omega. Loh, tapi Bapak Tuhannya Abraham siapa? Elohim Yahweh. Gugur lah. Gugur. Dia itu. Loh, dia kan siapa? diutus oleh Bapa Yesus itu. Firman menjadi daging. Sekarang kutanya, Tuhannya Abraham siapa? Elohim Yahweh. Sedangkan akulah Alpha Omega, dia ada sebelum bumi ini ada. Ya kan? Artinya ketika Tuhan Abraham harusnya Yesus. Gugur dong akulah Alpha Omega. Gugur kan? Nah, di sini kau pertengahan masih mengikuti Alkitab Blender. Gini, bentar Bang Kepas. Di kitab Wahyu ada dikatakan seperti ini. Yesus itu sudah ada sebelum ciptaan. Tahu ciptaannya? Yesus sudah ada sebelum ciptaan. Jadi sudah ada Bang dari awal itu Yesus itu Bang. Iya memang Yesus itu memang ada. Itu jawabannya kayak gitu Bang Kepas biar. Di mana? Sebentar di mana? Makanya kan aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Di mana?
Natalia, kau jelas berubah. Di mana kok? Aduh. Di mana Yesus ada sebelum semua diciptakan mana? Di kitab Wahyu Mbak, baca aja Mbak, googling aja. Yang mana? Kitab Wahyu mana? Yang bertanduk 7 apa yang mana? Ya, Kitab itu Wahyu banyak, yang kalimatnya mana? kayak gitu aja, kalimatnya googling nanti, buat kalimat begitu lalu klik googling Loh, nanti. kan Bunda ada. yang ngomongin tadi di mana Lupa datanya? Wahyu berapa? 6 juga udah lupa kayak mana sih? Lanjutlah Bang Wahyu Blender, berapa? lupa juga dia. Paling Gugur ya? juga dulu nggak ada, sekarang lupa. Dulu nggak pernah ada Gugur. ayatnya, sekarang lupa. Kalau gugur ya, kalau dikatakan akulah Alpha Omega berarti dia ada sebelum bumi Ciptaan diciptakan. Oke, berarti kalau begitu Tuhannya Abraham Yesus, benar kan? Iya juga. Loh, iya Tuhannya Abraham Yesus. Iya, Oh, Yesus. berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan Abraham. Iya, Hah? Aduh, betul. Cuman dia belum tahu namanya. Namanya dia cuman tahu akulah Yahweh, akulah Tuhan. oh iya. Oh berarti gitu. berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itulah termasuk akulah Alpha Omega, Tuhan. Oh, emang itu 9 bulan itu bisa berbuat apa Tuhan tuh? Ya dia kan nggak cuma 9 bulan, Bang. Dia kan mau mengajar dia, mau Aduh. mengajar, mau supaya umatnya tidak terhilang, kembali lagi hidup benar. Kan sudah Aduh. kehilangan Iri aja kok jejak. Blender, kok korek aja ilmu tentang Kristen. Kok Coba iri kak tengok. Tuhan kami. Coba Padahal tengok. Tuhan nggak kelihatan Blender. Bentar, Kepas. Coba tengok ya Butet yang sekolah hampir selesai S2-nya itu. Tengoklah omongannya. Bagaimana dia secara masif ya mengolah kata-kata yang memang tidak seperti itu di data di Bible. Jadi mereka sekolah ini memang untuk lebih mempelintir isi Bible itu, mempelintir isi perkataan Yesus. Jadi dia mengolah supaya mencocok-cocokkan gitu loh. Coba Kepas tengok Kepas karena dia nggak sekolah ya, nggak sekolah teologi. Jadi apa adanya gitu loh, walaupun yang ngeyel tetap ada. Tapi coba kalian teman-teman Kristen murni kepada pengajaran Yesus. Saya tanya, maksud Yesus Yohanes 17:3 itu apa? Hidup kekal, Yohanes 17:2 ya, Yohanes 17:2. Yesus menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba jelaskan tuh. Satu-satunya Allah yang benar, simpel pernyataan Yesus. Pengajaran Yesus simpel, silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Coba Bang Kepas, ayo ke Bang Kepas. pasti kalau orang sekolah S2 itu Kalau pasti- saya kan udah anteng, kalau saya kan udah di Matra, Yesus kan udah bertemu dengan saya kan udah di Matra masuk surga. Jawab dulu pertanyaan Bunda itu gitu loh. Apa itu maksudnya? Satu-satunya Allah yang benar. Ayo. Iya itu Yesus satu-satunya. Itu Ya maksud tinggikanlah nama Yesus, muliakanlah nama Yesus. Matius. Maka kamu akan diakui nanti di hari penghakiman. Jangan cuma modal iman doang. Nggak bisa kalian kan nggak bisa jelaskan. Pengajarannya simpel Yesus. Matius 11:25 Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhan. Jadi pernyataan Yesus bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi Allah itu adalah atau Bapa itulah Tuhan. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, hukum apa yang terutama? Guru, hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Dengarlah orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi satu. Enggak dua entitas, enggak dua pribadi. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, pengajaran Paulus yang menyesatkan kalian, inilah yang sekolah tinggi-tinggi teologi ini berusaha memutarbalikkan itu loh. Ya, dia mau dikatakan tauhid, ya, mengesakan Tuhannya satu, tapi sekaligus mencampurkan ajaran si Paulus. Coba baca 2 Korintus 8:6. Hanya satu Bapa di surga, hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dia pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Pengajaran Paulus itu ya, 1 Korintus 8:6, pengajaran Paulus. Pengajaran Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Allah dengan Tuhan itu satu entitas, satu pribadi, tidak terpisah. Paulus memisahkan di 1 Korintus 8:6. Inilah kalian yang mengacaukan otak kalian, ya, seolah-olah Tuhannya satu padahal tiga padahal satu. Ya kan bingung kan kalian? Karena pengajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus ingin kalian kawinkan, ingin kalian gabungkan dengan pengajaran si Paulus yang notabene pagan. Itulah kalian. Makanya kalian itu dijawab bertele-tele ke sana kemari. Jawabannya pas. Kalau saya kan udah ditebus, udah dimatrai. Jadi artinya saya Dia kan cuma modal pasti Aku nih sambil menyulam. Bukan gini loh. Ya, kau dimatraikan oleh si Paulus bahwa Pauluslah rasul. Kok si Paulus? Rasul? Enggak. Gini loh Bunda. Sekarang dengar, Yesus Paulus sudah ketemu mengatakan- dengan saya Dengar Bunda. dulu kepas. Paulus mengatakan, aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulub kayak kau. Itu sudah dimateraikan oleh si Paulus kalian. Kalian sejatinya pengikut Paulus, itu sejatinya, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu kontradiksi, bertentangan. Kalian berusaha mengawinkan ajaran ini. Gak akan nyambung sampai kiamat. Makanya kalian itu beribu-ribu denom. Ya, yang satunya pemahamannya begini, satu berbeda-beda kalian. 10 Kristen ditanya, ini kalian aja nih beda-beda 2 orang ini. 10 Kristen ditanya, 11 jawabannya berbeda. Karena kenapa? Tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Dengar ya orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Atau di Matius 17:3. Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalian ingin kawinkan dengan pagan yang dibawa oleh si Paulus, ya, yang bersumber dari sibilisis Kristus palsu. Coba satu aja datanya dulu saya kasih ya. 1 Korintus 8:6. Ya, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. 2 entitas di situ menurut si Paulus. Padahal Yesus pengajarannya hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah atau Bapa. Tuhanlah Allah. Itu kata kuncinya, Tuhanlah Allah. Tuh pengajaran Yesus. Oke, kepas. Jangan cuma modal iman dong. Sah saja Bunda bernarasi begitu. Gini loh Bunda, sah saja. Kita tidak melarang. Bunda kan agama Islam, beda Bunda. Kalau kami Kristen ini beda Bunda. Cara berpikir aja beda Bunda. Iya, karena Itu kau yang- tidak sesuai. Jadi Iya. kau berhentilah. Jadilah kalian, Jadi- oke nggak masalah. Kepas nggak masalah. Kau menuhankan celana dalam itu nggak masalah bagi kami. Tapi kau berhentilah jadi mengaku pengikut Yesus. Kau Kenapa? mengaku pengikut Paulus. Paulus lah kau yang kau ikuti Paulus. Nggak satu pun yang kau ikuti dari Yesus, nggak ada. Yesus sujud, dia menengadah ke atas kalau berdoa. Kau melipat tangan di dada. Kau joget-joget di gereja nyanyi-nyanyi. Nggak ada kau ikuti. Yesus dikafani. Kau pakai dasi kupu-kupu jas tutup sepatu pantopel. Nggak ada kau ikuti. Kau dipetiin kalau mati. Yesus mana dikafani dia? Sampai sekarang orang-orang Yahudi, Judaism sana, di Yahudi sana masih berpakaian putih kayak orang Islam. Gurunda mungkin monitor silakan. Seolah-olah orang Yahudi yang belajar sama Islam. Islam lah kok maksudnya mengenai kain Kau kapan. diludahi sama Yahudi. nggak Bang usah Blender, Yahudi. siang-siang Bang Blender. Kesimpulannya kepas. Tuhan Kristen ada berapa? 1. Siapa namanya? Elohim Yahweh. Itu ada 2. Sama itu. Yesus nggak masuk. Itu Dia Yesus kan itu Elohim. anaknya Bang, Yesus Bang. Ntar dulu ya, anaknya sih. Bapak Bang. Nah itu Jadi, Bang Kepas yang jelas Kalau tuh, dia masih anak Bapak, jawaban. anak Tuhan, berarti Tadi dia udah Tuhan gitu loh Bang. Oh maksudnya. jadi bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Ada berapa Tuhan? Pasti harus. Dengarkan dulu, Kalau dilihat dulu anaknya yang lain. Tuhan. Bro, dengarkan dulu, bapaknya dengarkan. pasti Wes. Tuhan ya Bang. Kau ini ngerocos, Setuju dengarkan Bang. dulu. Dengarkan Ya dulu. setuju Bang, ada Bang dan pernyataan gue. Anak anak Bang, Tuhan. boleh saya bicara Bang? Boleh saya bicara Bang? Ya, silakan bicara di bawah. Bicaralah kau sepuasnya di bawah. Kalau perlu, kau karaoke di rumahmu teriak-teriak, bicaralah. Bicara terus. Di bawah aja bicara, jangan di sini.
Saya pengen boker dengar suaramu kalau bicara di sini. Orang baik-baik, kau langsung ngerocos. Bicara, silakan bicara di bawah. Teriak kalau perlu, teriak. Nah, udah. Kepas. Lanjut Bang Hendy. Dia bilang tadi, Bapak Tuhan, Anak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Iya. 1. Bapak Tuhan, Iya. Anak Tuhan. Iya. Roh Kudus. Jangan ditinggalkan gini Bang Hendy. Roh Kudus Tuhan, jangan ditinggalkan. Saya ulang. Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim. Ya. Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang satu? Bapa. Yesus bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Nah ini di sini nih. Di sini nih. Iya, gini loh Bang Hendy. Iya, Kalau iya, kami iya, menyangkal Yesus bukan Tuhan, repot gitu loh. Berarti saya nggak Kristen. Ya nggak apa-apa sih Bang. Yang penting kau jujur. Jadi Bang Hendy, harus dipahami gini Bang Hendy. Memang agak sulit memang. Saya aja menyangkal Yesus aja takut banget loh. Menyangkal Roh Kudus bukan Tuhan takut banget. Kalau dibilang Bapa, hanya Bapa. Nah, ketika saya menyangkal Roh Kudus dan Putra Allah Bapa, yaitu Yesus. Nah, di sini saya nggak bisa Bang Hendy. Jadi ya nggak apa-apa. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi nah, sekarang Bapa Tuhan, berapa Tuhan? 1. Ya udah. Jadi sekarang di surga ini kan udah pada di surga nih. Ya Pak ya? Iya. Ya. Iya. Mereka ini menyatu atau berpisah di surga ini? Berpisah. Berpisah. Yesus tempatnya lain, Bapak tempatnya lain. Iya. Roh Kudus tempatnya lain. Iya. Nah, ada 3 tempat toh? Iya. Oke, yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? 1 aja Bapa. Kan dia mentransfer itu sama Roh Kudus sama Putra. Kan ditransfer ilmunya semua, kesaktiannya. Kesaktiannya kan ditransfer itu. Contoh nih misalnya kalau berdoa, Kepas. Yang mana yang mengabulkan doa? Bapa. Ya, bukan Yesus. Tapi harus ada nama Yesus perantaraan. Oh, kau berdoa ke Yesus, Yesus nyampein ke Bapa. Ya. Makanya kan ketika saya berdoa, gimana? Doa Bapa kami kan terakhirnya kan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa Bapa, amin. Jadi itu ada Yesus Kristusnya. Jadi kamu berdoa ke Yesus atau berdoa ke Bapa? Bapa Elohim Yahweh, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kamu berdoa dilibatkan semua. Dimixer lah semua. Di mixer semua, nggak boleh kurang 1, di mixer semua. Oh, di mixer semua. Jadi ketiga-tiganya ini mengabulkan doa. Bapa yang mengabulkan, tapi harus dilibatkan semua Roh Kudus, dilibatkan Yesus. Nggak boleh nggak dilibatkan Roh Kudus. Atau gini mungkin formatnya, kau berdoa ke Yesus, Roh Kudus. Iya. Bapak, Tuhanku Yesus gitu ya kira-kira, sama Roh Kudus. Gini, sampaikan doaku kepada Bapak gitu. Gini, doa saya itu ketika jam 3 pagi, jam 2 pagi. Ya Bapa, aku mau hadir Engkau di dalam hidupku. Roh Kudus, hadirlah Engkau dalam tubuhku. Nah, artinya dan Yesus pun saya panggil. Jadi bukan hanya Bapa aja. Ada Roh Kudus, ada Yesus. Saya libatkan Elohim Yahweh juga saya libatkan gitu. Emang Yesus itu maha mendengar? Iya, dia kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Dia kan manusia kan Mas? Dia kan udah naik ke surga Bang Hendy. Dia di surga nggak bentuk manusia lagi? Hah? Dia nggak berbentuk manusia lagi di surga? Dia kan putra Allah di samping Allah Bapa. Memang badannya kan naik juga jasmaninya. Iya, dia masih manusia tuh di surga dia. Tuhan lah, udah Tuhan kok manusia Bang Hendy. Loh, dia kan masih punya fisik di surga.
makanya di Filipi 2 5 sampai 11 Jangan ke itu Filipi dibilang lagi. Itu udah turun, kan naik Yesus, lagi, ini udah naik Yesus ini. Kristus adalah Tuhan. Udah naik, iya, udah naik. Iya. Jadi menurut kamu Yesus di surga ini masih berbentuk manusia atau enggak lagi? Gini loh Bang Hendi, Tuhan itu segambar dengan manusia itu segambar dengan Allah Bapa. Saya ulang kembali Kepas. Saya ngomong tentang Yesus doang nih. Ya. Kan kuburannya kosong tuh. Gitu. Iya, benar. Dia bangkit tuh makan ikan goreng, kan gitu ya. Iya, iya. Habis benar. itu menurut Bible-mu disaksikan banyak orang terangkat sama badannya. Iya. Nah, yang terangkat ini masih Yesus utuh atau bukan?